Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Downcast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Slamun. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih buat Anda yang selalu setia menyaksikan baik melalui layar Nusantara TV atau yang banyak sekali menyaksikan melalui tayangan kami di channel YouTube official Nusantara TV. Jangan lupa like, share, subscribe, dan kalau ada ingin memberikan pertanyaan, komentar, diskusi, silahkan tuliskan di kolom komen channel YouTube kami. Oke, kita lanjutkan Bang Don. Kita masih berbincang dengan Pak Soleman Ponto dan ini bukan cuma pakar tapi praktisi intelijen. Ya, Pak Ponto, ini kan ada dua sebetulnya trigger ya. Demo itu pertama yang kemudian rekan kita ojol yang kemudian meninggal karena ditabrak dinas Rantis. Lalu kemudian yang kedua karena perilaku beberapa oknum DPR, pertama yang memamerkan kekayaan dan menyampaikan itu dengan arogan. Kedua, menyampaikan dengan arogan lalu kemudian merendahkan publik, gitu. Ya, kita aja merasa bahwa kok bisa begitu, gitu. Kita aja malu lihat wakil kita poin begitu. Kita dari pengalaman Pak Ponto sebagai praktisi intelijen, seberapa kuatnya pengaruh yang begini sampai kemudian keluar dalam bentuk demo. Oke. Jadi gini, Pak. Kita lihat DPR dulu ya. Iya, DPR dulu. Di DPR itu kita mulai lahir, saya mulai lahir sampai hari ini melihat DPR itu kan sakral. Tenang, quiet. Sampai kemarin maksudnya. Iya, sampai kemarin. Sampai tanggal 25. Jadi begitu melihat ada begitu juga kota ini, wah kok kenapa jadi begini? Nah kan itu baru normatif melihat dia begitu itu. Tapi ketika juga digabung dengan permintaannya ini. Oh iya. Nah, itu soal tunjangan dan lain-lain yang gajinya itu kan digabung. Lalu dikasih lagi. Ini kenapa kamu artis kok? Ya, padahal kan itu tidak pada tempatnya. Itu kan tidak pada tempatnya bilang. Kamu tuh sekarang bukan artis, kamu tuh DPR. Nah, jadi ini apa? Dulu kita begitu naik kapten ke mayor itu diajar apa? Komsos, komunikasi sosial. Jadi komsosnya ini yang macet. Dia sendiri tidak menyadari komsosnya macet begini jadinya. Iya. Nah karena kita ini 250 juta itu berapa jaraknya ini? Ada profesor, doktor, ada yang minus di bawah kan? Iya. Bagaimana kesenjangan yang melihat itu? Dan celakanya yang di bawah ini kita yang banyak. Nah, orang-orang sebagian lagi susah juga di bawah. Sudah susah di bawah dan ini orang-orang ini kan orang-orang yang fanatik melihat kesakralan itu. Begitu melihat itu terganggu warasnya itu. Ditambah lagi dengan nari-nari, dengan joget-joget. Itu berpengaruh. Nah, sehingga di situ muncullah tuntutan untuk ini. Nah, bagi si anggota DPR ini demi konten, entah sadar atau tidak, mereka sudah membuka diri sendiri yang bagi kita dulunya itu tabu. Itu namanya ular cari pukul. Iya kan? Orang Medan. Jadi ada komunikasi sosial yang salah. Nah, lanjut lagi. Kenapa itu jadi begini? Ya, karena kita memilih ini hanya asal pilihan, ya begitu itu jadinya. Nah, sebenarnya kita sendiri yang merubah sistem politik. Yang seharusnya dari DPR ada MPR, terdiri dari DPR, putusan golongan, ini yang akan membuat keseimbangan. Tapi sekarang kan tidak ada keseimbangan itu. Yang ada yang DPR yang seperti ini. Orang sudah melihat, kalau seperti ini bagaimana nasib saya. Nah kan itu. Belum lagi kita lihat kemana-mana nomor mobilnya khusus. Padahal Dewan Perwakilan Rakyat, kapan kamu merasa kita sedang macet jalanan? Kemana-mana dikawal. Ini perilaku sebetulnya kayak membakar dan korek di rumput kering. Dan perilaku ini kan lama. Kalau saya mengambil waktu saya ambil saja dari masalah Sambo ke sini. Ketika Sambo, bayangkan Sambo ini sudah bunuh orang terencana, bohong. Tapi apa yang terjadi? Di DPR dipuja-puji, dari Polri juga yang terlibat dinaikkan pangkat. Apakah ini tidak menggigit rasa adil bagi masyarakat? Itu melawan akal sehat publik. Itu kan. Betul.
Dan ini tertumpuk. Akumulasi. Akumulasi akhirnya apa? Ada pemantiknya. DPR dan polisi berkolaborasi. Itu kesimpulan akhirnya karena bertumpuk. Dapat pemicu polisi lagi. Lengkap lah udah barang itu Pas kan. semua momentumnya. Itu momentumnya. Nah, bagi yang ada kepentingan, kebetulan ini Om suka ini, kenapa aku nggak ikut arus sekalian? Apalagi sebelumnya ada Bupati-Pati. Nah, sudah itu percobaan sebenarnya itu. JR ya. Nah, sebenarnya dengan dari sana kita harus mestinya alert sudah ya. Alert. Ini ada apa Pak? Itu kan jadi kayak Jawa Spring gitu. Nah, itu. Jadi ini akibat masa lalu yang betul terkumpul dapat pemicu. Nah, jadi kan tapi bagi yang punya kesempatan dalam kesempitan, kenapa aku nggak manfaatkan ini ombak yang besar ini bisa membawa aku jauh meluncur kan? Tetapi ini pelajaran bagus. Betul. Supaya pejabat atau siapapun tidak boleh pongah dan merendahkan publik atau rakyat. Apalagi mempertontonkan kekayaan di tengah-tengah banyak orang yang susah. Jadi memang kita harus kembali lagi ke budaya kita dulu. Mana pernah ada Pak kita dulu itu pameran? Ini kan pameran tuh. Konten coba lihat. Bagaimana dibilang rumahnya si ini sekian miliar, ini sekian miliar. Didatangi ini, datang ini. Diekspos ya. Diekspos hanya untuk konten. Kepala dulu kita pameran setahun sekali, pameran pembangunan. Sekarang semua anggota DPR pamer. Coba. Bahkan yang lebih menyakitkan Bang Don flexing sama flexing. Itu. Mereka menikmati fasilitas kemudian protes gara-gara macet rumahnya jauh. Jadi merasa wajar dapat tunjangan rumah gitu. Sementara banyak orang yang nggak punya rumah. 50 juta per bulan. Per bulan. Padahal di sisi lain, sekarang semua sudah bisa tahu, lihat dari sini semua udah tahu, dulu nggak tahu. Jadi sudah ada pembanding ya. Inilah belum lagi dimanipulasi AI di situ. Itu baru normal, baru normatif seperti itu. Kalau tambah lagi dimanipulasi, ini ujungnya membakar betul. Itu. Pak Ponto, kalau hal-hal seperti itu bisa nggak diprediksi kemudian diolah oleh intelijen yang kemudian memberikan data kepada presiden bahwa akan ada kemungkinan terjadi seperti ini kalau dibiarkan? Bisa ya? Bisa. Artinya kalau Pak dulu waktu saya masih di dinas, kalau Pak Harto itu sampai Pak SBY itu kita jam 8 pagi, jam 8 malam laporan itu cuma apa tuh? Harga sembako di seluruh Pasarindo itu Pak. Harus stabil ya. Itu dimonitor jam 8 pagi, jam 8 malam. Wajib diantar sendiri ke istana itu. Laporan itu supaya tahu sampai. Hanya dari sembako. Mestinya kemarin